Karena kan semakin banyak dia mengadopsi anak-anak, semakin besar juga kekayaannya dia. Saya lihat ada yang meninggal, bukan 1-2 orang, cukup banyak. Dan dikuburkan dengan cara yang tidak layak. Asal-asalan aja dikuburkan. Dan keluarga dari mereka ini tidak ada yang tahu. Kalau kita sudah terjun dalam spiritual kayak gini, atau apalagi kita bilang tumbal yang kayak gini hitungannya, itu mengikat seumur hidup kita. Kita bilang mereka itu udah perjanjian, sampai mereka itu nangis-nangis minta diputusin dia punya karmanya, tapi kan sudah tidak bisa lagi. Apa yang kalian tanam itulah kalian tuai. Jadi mereka dipaksa untuk bungkam dan dipaksa untuk menerima jalan damai. Kalian bukan keluarga, jadi nggak perlu dibereskan dengan cara kekeluargaan. Tapi selesaikan dengan cara adil seadil-adilnya. Rasa sakit mereka itu tidak gratis. Rasa sakit mereka itu harus dibayar. Geger pemain sirkus yang bertahun-tahun mendapatkan perlakuan tidak baik semakin memanas. Mereka mengadu ke sejumlah lembaga, termasuk ke Komisi 3 DPR RI. Pengakuan para korban terasa sangat memilukan karena jauh dari peri kemanusiaan. Tapi dua spiritualis justru melihat ada indikasi yang jauh lebih serius dibanding soal peri kemanusiaan. Chesan misalnya melihat ada perjanjian hitam dengan penguasa dunia gaib. Sementara itu Caca Caroline mendapat bisikan batin bahwa ada banyak korban meninggal dalam komunitas sirkus tersebut. Tapi apa sesungguhnya yang membuat kasus ini sulit diselesaikan? Mengapa para korban juga kesulitan mendapatkan tuntutannya? Mungkinkah ada orang kuat di balik pengelola sirkus ini? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gonjang-ganjing penyiksaan dan berbagai perilaku tidak manusiawi yang menimpa para pemain sirkus di Taman Safari masih menjadi pusat perhatian. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih pedih ketimbang penyiksaan demi penyiksaan. Sebab menurut Chesan yang dikenal memiliki indera keenam, ada pengaruh dunia gaib dalam kasus ini. Ada semacam ilmu hitam yang ikut bermain di tengah proses menjadikan anak-anak kecil seorang pemain sirkus. Kalau saya lihat memang untuk ilmunya kita bilang memang kayak semacam spesial lah ya. Karena kan semakin banyak dia mengadopsi anak-anak, semakin besar juga kekayaannya dia. Chesan juga mendapatkan gambaran mistik bahwa ada sejumlah ritual-ritual khusus yang sangat rahasia. Ya, jadi memang jadi gini, kayak contoh kan, kalau kita menggunakan spiritual, ya kita bilang memuja, ya, yang kita bilang yang agak jalur hitam, itu kan nggak mungkin kita bicara kemana-mana, karena kan itu rahasia, kan tidak boleh dibicarakan kemanapun. Dan juga kalau kita sudah terjun dalam spiritual kayak gini, atau apalagi kita bilang tumbal yang kayak gini hitungannya, itu mengikat seumur hidup kita. Makanya untuk spiritual kayak gini yang udah jalur hitam ini sangat
berbahaya. Tidak hanya di dalam pertunjukan atau di saat-saat tertentu, ritual khusus juga dilakukan untuk para pemain sirkus. Tujuannya agar pertunjukan menjadi menarik dan disukai penonton. Ritual juga diperlukan supaya para pemain sirkus memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Kalau untuk itu pasti ada, biasa rata-rata ada. Ya, kita kayak semacam paling gampangnya kayak semacam mantra lah, atau mungkin kayak semacam makanan yang dia kasih dia makan, jadi fisiknya lebih kuat, ya mentalnya lebih kuat. Karena kan kalau kita lihat akrobat kayak gitu kan, otomatis kan ya lompat sana lompat sini kan tinggi-tinggi, kan mereka kan harus kayak semacam kayak sport jantung ya, lumayan ya. Tapi benarkah ada korban jiwa dalam kasus ini? Jangan-jangan mereka memang menjadi tumbal. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kehidupan para pemain sirkus yang kini terkuak memang serba misterius. Tidak banyak yang terungkap, tapi sejumlah fakta menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Tapi sebagai seorang indigo, Jason malah membaca ada perjanjian dengan dunia gaib dalam mengembalikan sirkus yang di masa lampau sangat legendaris. Kita bilang mereka itu udah perjanjian, sampai mereka itu nangis-nangis minta diputusin dia punya karmanya, tapi kan sudah tidak bisa lagi. Apa yang kalian tanam itulah kalian tuai. Lingkungan para pemain sirkus menjalani hari-hari dalam telisik batin Jason juga tidak baik. Ada kekuatan gaib yang seperti mengunci tempat itu sehingga mustahil bisa ditembus. Jason menengarai ada sesosok binatang yang ternyata sangat buas yang ikut berperan dalam menundukkan mereka yang berusaha melawan. Ya kalau Cece lihat untuk tempatnya bermainnya di situ, hitungannya ya saya lihat memang sebuah sosok itu cukup lumayan tinggi. Kayak semacam kayak binatang, tapi binatangnya itu gede, besar, buas, tapi bertanduk. Kalau Cece lihat itu kayak semacam Lucifer, ya itu memang kita bilang kayak semacam dia punya ketuanya lah, hitungannya dalam menggenggam taman bermain itu. Para penikmat ganjil misteri, geger para pemain sirkus yang mengaku mendapatkan perlakuan tidak manusiawi terus terjadi. Meski sudah banyak pihak yang berusaha ikut menyelesaikan kasus ini, tapi muncul persoalan yang sulit diurai. Tapi bagi Caca Caroline yang mempunyai penglihatan jauh ke depan, memang ada sesuatu yang misterius. Saat berusaha melakukan komunikasi batin, Caca justru mendapat gambaran baru bahwa banyak korban jiwa yang disembunyikan. Saya lihat ada yang meninggal, bukan 1-2 orang, cukup banyak, dan dikuburkan dengan cara yang tidak layak. Asal-asalan aja dikuburkan, dan keluarga dari mereka ini tidak ada yang tahu. Kasus pemain sirkus tak kunjung selesai. Padahal persoalan ini sudah dilaporkan ke sejumlah institusi termasuk Komnas HAM. Lantas, apa yang membuat problematika ini sulit diselesaikan? Mungkinkah ada orang kuat di balik keberadaan sirkus tersebut? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan kasus pemain sirkus yang dianiaya serta mendapatkan perlakuan tidak manusiawi
seperti selalu terantuk batu. Apalagi sejak bertahun-tahun silam, kasus ini juga pernah dilaporkan ke Komnas HAM. Secara terus terang melihat perkembangan kasus ini, Caca Caroline menduga ada sosok sangat kuat di balik eksistensi sirkus Taman Safari. Tanda-tanda persoalan akan diselesaikan secara kekeluargaan juga sangat kuat, sehingga kasus ini akan selesai anti klimaks. Ya, ada alasan karena yang nge-backup mereka ini bukan orang sembarangan. Kasus ini nggak akan berhenti sih sebenarnya. Cuma dari si pihak orang-orang ini lagi berusaha untuk secara kekeluargaan, dibereskan secara kekeluargaan. Kan kalau di sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Rekomendasi Komnas HAM itu kan disikapi dengan secara kekeluargaan. Persoalan semakin ruwet karena ada teror yang ditujukan kepada para pemain sirkus yang berusaha melakukan perlawanan. Mereka juga berusaha dibuat terdiam agar skema menyelesaikan kasus ini secara baik dan kekeluargaan berjalan mulus. Jadi mereka dipaksa untuk bungkam dan dipaksa untuk menerima jalan damai dengan cara kekeluargaan. Padahal balik lagi yang aku bilang, kalian bukan keluarga, jadi nggak perlu dibereskan dengan cara kekeluargaan. Tapi selesaikan dengan cara adil seadil-adilnya. Rasa sakit mereka itu tidak gratis. Rasa sakit mereka itu harus dibayar. Lantas seperti apa sesungguhnya gambaran suasana kebatinan para pemain sirkus itu? Aku melihat ada cowok sekitar umur belasan, dia pakai baju kayak badut di sini tuh warna-warni, bajunya tuh warna merah, rambutnya tuh warna-warni. Nah itu ketika dia sedang bersolek mempersiapkan dirinya itu nangis, dan mereka itu saling menguatkan. Padahal sebenarnya mereka sendiri pun korban, tapi kekeluargaan di antara mereka para korban ini cukup kuat karena mungkin sesama korban kali ya. Jadi saling menguatkan, saling memberikan support, ayo kita bisa memberikan yang terbaik. Dunia sirkus yang menghibur ternyata menyembunyikan hal-hal yang tak terduga. Bukan hanya kasus penyiksaan dan berbagai perilaku tidak manusiawi yang terkuak, tapi ada praktek-praktek mistik yang sangat rahasia. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.